Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like, dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Shin Tae-yong auto sumringah. Temukan tandem baru Ramadan Sananta untuk jadi striker timnas Indonesia. Ia adalah Bagus Kahvi, yang sempat tenggelam dan kini bangkit bersama Barito Putra. Amiruddin Bagus Kahvi semakin gacor saat membela Barito Putra di Liga 1. Apakah ia cocok dampingi Ramadan Sananta di timnas Indonesia? Sebagaimana diketahui, baru-baru ini timnas Indonesia mengalami krisis striker lokal untuk usia muda, apalagi beberapa klub yang enggan untuk melepas pemainnya ke Garuda. Bagus Kahvi baru saja membuat assist memukau dalam laga lanjutan Liga 1, yaitu antara Barito Putra versus Rans Nusantara Football Club Jumat lalu di Stadion Demang Lehman. Saat Bagus Kahvi menerima bola, sebenarnya ia dikawal oleh 3-4 pemain Rans. Tetapi striker berusia 21 tahun itu berani menggocek bola dan melewati lawan. Bagus Kahvi akhirnya melewati 2 pemain bertahan Rans untuk menyodorkan bola ke Gustavo Tocantins. Mudah saja bagi striker asal Brasil itu meneruskannya menjadi gol. Harus diakui bahwa Bagus Kahvi menjadi salah satu aktor yang membuat lini depan Barito Putra bergeliat. Ketika video aksi Bagus Kahvi diunggah oleh akun medsos Indosiar, banyak yang berharap agar striker berambut kribo itu bisa membela timnas dan menemani Ramadan Sananta. Sangat memalukan. 17 pemain Malaysia dihukum berat usai resmi menerima sogokan bandar judi. Ketum PSSI Erick Thohir wajib waspada. Hal ini bisa terjadi di sepak bola Indonesia. Asosiasi Sepak Bola Malaysia menjatuhkan hukuman denda kepada 17 pemain sepak bola dalam kasus suap dalam kompetisi Divisi 3. Ke-17 pemain klub Kuala Lumpur FA ini dijatuhi hukuman denda Rp5.000. Sebelumnya, pemain dan 3 ofisial klub tersebut dijatuhi hukuman larangan bermain seumur hidup pada Desember lalu. Hukuman ke-17 pemain tersebut lebih ringan karena mereka dianggap sebagai korban dari keadaan. Hal ini diungkap oleh Ketua Komite Disiplin FAM Taufik Abdul Razak. Hasil penyelidikan kami menemukan bahwa para pemain tidak punya pilihan lain. Mereka mendapat ancaman kekerasan fisik dari para bandar judi, kata Taufik. Mereka terbukti bersalah dalam pengaturan hasil, namun mereka mengajukan banding dan mengatakan mereka tidak berani lapor karena khawatir tentang keselamatan, lanjut Taufik. Faktanya beberapa dari mereka dipukuli karena tidak menuruti perintah dari para penjudi tersebut, katanya. Kasus pengaturan skor hasil pertandingan sepak bola memang kerap terjadi di Malaysia. Admin bersyukur bisa mendapat info tersebut meski artikel lama. Namun ini bisa menjadi pembelajaran bahwa jangan sampai ini terjadi di Indonesia. Yes, kabar gembira. Shin Tae-yong langsung tambah 4 pemain keturunan ini perkuat timnas Indonesia. Begini penjelasannya. Mereka diantaranya adalah Nathan Chu Aon, Jay Itzes, Rian Flamingo, dan Cruz Margono. Nathan Chu Aon adalah pemain asal Belanda yang bermain di Swansea City. Sementara untuk Rian Flamingo diberitakan oleh media Korea Selatan, Best 11 yang menurut mereka bakal masuk jadi incaran Shin Tae-yong untuk timnas Indonesia. Satu lagi yakni Cruz Margono, seorang pemain berposisi kiper yang bukan lewat naturalisasi, melainkan lewat jalur pengembalian hak kewarganegaraan WNI yang sempat hilang. Kini proses pengembalian kewarganegaraan Cruz Margono yang sempat hilang sudah semakin dekat untuk bisa mendapat kembali status WNI. Untuk ketiga pemain tersebut, kemungkinan jawaban Shin Tae-yong jelas, yakni harus melihat dulu performa mereka di lapangan secara langsung. Hal ini seperti dikatakan Shin Tae-yong saat memberi respon soal Nathan Chu Aon.
Nah, semoga keempat pemain ini segera selesai naturalisasinya dan bisa perkuat timnas Indonesia di Piala Asia Senior 2023. Timnas Indonesia U23 satu pot dengan Malaysia berpeluang masuk grup neraka di Piala Asia U23 2024. Timnas Indonesia U23 masuk pot 4 untuk undian grup Piala Asia U23 2024. Ini berarti bahwa mereka berisiko masuk ke dalam grup yang sulit dalam turnamen tersebut. Namun satu hal yang pasti adalah mereka tidak akan berada dalam grup yang sama dengan Timnas Malaysia U23 karena keduanya berada dalam pot yang sama. Piala Asia U23 2024 dijadwalkan akan berlangsung mulai 15 April 2024 di Qatar dengan undian grup dijadwalkan akan berlangsung pada bulan November mendatang. Timnas Indonesia U23 berada dalam pot 4 bersama dengan Cina dan Tajikistan, sementara pot 3 berisi Thailand, Jordania, Uni Emirat Arab, dan Kuwait. Pot 2 juga memiliki calon lawan yang kuat seperti Vietnam, Korea Selatan, Australia, dan Irak. Jika Timnas Indonesia U23 berakhir dalam grup bersama Korea Selatan atau Australia, mereka akan menghadapi tantangan yang lebih besar. Pot 1 memiliki tim seperti Jepang, tuan rumah Qatar, Arab Saudi, dan Uzbekistan. Dalam hal ini, Uzbekistan mungkin menjadi lawan yang lebih ringan dari pot 1. Meskipun potensinya berada dalam grup berat, Timnas Indonesia U23 telah mencapai prestasi besar dengan lolos ke Piala Asia U23 yang merupakan pencapaian pertama bagi mereka dalam kompetisi ini. Ini adalah langkah penting dalam perkembangan sepak bola muda di Indonesia dan mereka akan berusaha memberikan penampilan terbaik mereka dalam turnamen ini. Ditaklukkan TSV Merbus U17, Bima Sakti puji performa Timnas Indonesia U17. Tim Nasional Indonesia U17 menelan kekalahan 0-1 dari TSV Merbus U17 dalam laga uji coba perdana di Jerman Rabu. Namun sang pelatih Bima Sakti tetap memberikan pujian atas performa para pemainnya. Laga antara Timnas U17 dengan TSV Merbus U17 berlangsung sengit dan cepat. Garuda Asia julukan Timnas Indonesia U17 mendapatkan 4 peluang saat laga baru berjalan 10 menit. Timnas U17 memiliki peluang bagus untuk mencetak gol, tetapi tendangan bebas Zidane masih bisa diamankan kiper lawan. Kemudian sundulan Arkan Kaka masih belum mampu membuat Garuda Asia memimpin setelah bola masih melebar dan membuat babak pertama berakhir tanpa gol. Meski menelan kekalahan, Bima Sakti tidak segan memuji penampilan timnya. Dia menilai jika timnya memiliki masa depan cerah untuk tampil di Piala Dunia U17 2023. Para pemain luar biasa, cara main baik meskipun harus adaptasi dulu secara umum. Kita punya prospek yang bagus, ungkap Bima Sakti dikutip dari laman resmi PSSI Kamis. Bima Sakti meminta para pemain Timnas U17 tidak kecewa dengan kekalahan dari TSV Merbus U17. Arkan KKDKK pun diminta untuk bangkit dan melupakan hasil mengecewakan di laga perdana uji coba selama pelatihan di Jerman. Jangan down, jangan merenung. Ini semua proses yang harus dijalani. Pemain jangan terpengaruh dengan hasil ini, tatap terus dalam kurung ke depan. Jangan fokus ke hal yang lain, mereka harus tetap bergerak maju, tetap berproses, jelasnya.